Pengaruh sholat bagi kehidupan Muslim. Dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Dapat memberi ketenangan hidup. Sholat merupakan aktivitas zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir hati menjadi tenang, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surat Toha ayat 14. Sarana pendidikan atau tarbiyah. Melatih kedisiplinan sholat tepat waktu, dengan cara 1. Menjaga kebersihan dengan berwudu. 2. Fokus pada tujuan menghadap kiblat. 3. Menjaga kerapian dan kesopanan serta menutup aurat. 4. Menjaga keteraturan shaf. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya, dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Quran Surat As-Saff ayat 4. 5. Menjaga kebersamaan dengan sholat berjamaah. 6. Sarana mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45-46. 7. Kunci kesuksesan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Dapat menyehatkan tubuh. Dari gerakan-gerakan sholat, mulai takbiratul ihram, ruku, i'tidal, dan sujud, apabila dilakukan dengan benar, maka akan terjadi relaksasi yang dapat menyehatkan tubuh. Ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. 1. Terjerumus dalam kesesatan dan kemaksiatan. Allah berfirman, maka datanglah sesudah mereka, pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Quran Surat Maryam ayat 59. 2. Masuk neraka bila ditinggalkan. Hidup di dunia hanyalah sementara, untuk mencari bekal hidup di akhirat yang pasti berjalan selama-lamanya. Begitu banyak diriwayatkan dalam Al-Quran, orang-orang yang menyesal tidak menjalankan sholat ketika di dunia, dan memohon dikembalikan ke dunia agar bisa memperbaiki amal perbuatannya. Tentu saja hal ini tidak akan mungkin, sebab ketika manusia telah kehilangan nyawa, maka kehilangan kesempatan untuk beribadah. Oleh sebab itu, kita yang masih diberi kesempatan hidup, harus dipergunakan sebaik mungkin untuk beribadah sebanyak-banyaknya, dengan beriman kepada Allah. Pepatah mengatakan, sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Artinya, menjelaskan bahwa kita wajib menjalankan sholat, sebelum kita disolatkan ketika meninggal dunia nanti. Tentu setiap diri kita tidak ingin masuk neraka, seperti cerita dalam ayat Al-Quran berikut ini. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami waktu di dunia, tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat. Quran Surat Al-Mudathir ayat 42-43. Sebab itu, bersyukurlah masih diberi kesempatan hidup, mari kita gunakan untuk beribadah semaksimal mungkin. Balasan bagi orang yang mengerjakan sholat dengan baik. 1. Dapat menghapuskan dosa-dosa kecil, jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Sesungguhnya seorang muslim apabila ia berwudu dan memperbaiki, menyempurnakan wudunya, lalu sholat 5 waktu, maka kesalahannya berguguran, sebagaimana daun-daun ini berguguran. Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Tabrani. 2. Mendapat pertolongan Allah. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Manusia senantiasa diuji oleh Allah dengan baik dengan kesenangan atau kedukaan. Dengan ujian tersebut akan dinilai oleh Allah, siapa hambanya yang memiliki amal terbaik.
Apapun yang kita alami, baik dalam kondisi lapang atau sempit, sholat tetaplah menjadi kewajiban utama. Ketika dalam kondisi lapang, kita wajib sholat tetaplah menjadi kewajiban utama. Ketika dalam kondisi lapang, kita wajib sholat sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ketika kondisi sempit pun kita wajib sholat agar Allah memberikan ketenangan dan pertolongan. Orang yang mengingat Allah ketika senang, akan diingat dan diberi petunjuk pula oleh Allah ketika dalam kondisi sempit. 3. Dimasukkan ke dalam surga Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 sholat yang Allah wajibkan atas hambanya. Barang siapa mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakannya sedikitpun karena menganggap enteng, maka ia memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkan dia ke surga. Dan barang siapa tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah berkehendak, maka dia mengazabnya, dan jika dia berkehendak, dia mengampuninya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebab-sebab seorang muslim meninggalkan sholat. 1. Belum sempurnanya pemahaman akidah Islam yang dimiliki. 2. Belum merasakan akibat dari meninggalkan sholat. 3. Belum mempunyai pemahaman syariat Islam secara utuh. 4. Masih mengedepankan kepentingan yang bersifat duniawi. 5. Sholat masih menjadi beban, belum menjadi kebutuhan hidup. 6. Belum merasakan nikmatnya dalam melakukan sholat. 7. Merasa tidak mendapatkan apa-apa. 8. Merasa bahwa melakukan sholat dan tidak melakukan sholat, tidak bisa merubah kehidupannya, merasa tetap kekurangan atau miskin. 9. Merasakan bahwa keberhasilan di dunia sebagai hasil jerih payah sendiri, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah-langkah agar termotivasi untuk melakukan sholat. 1. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang menciptakan alam semesta, dan seisinya termasuk manusia. 2. Meyakini bahwa hidup di dunia hanya sementara, dan ketika mati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja yang telah kita lakukan di dunia. 3. Meyakini bahwa kematian itu pasti datang menjemput, baik pada saat kondisi manusia siap atau tidak, dan sholat merupakan amalan yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. 4. Bulatkan niat dan tekad kita untuk melakukan sholat, karena sholat merupakan kewajiban bagi setiap insan muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong kita. 5. Hilangkan rasa malu melakukan sholat kepada sesama manusia, karena di sisi manusia, kita tidak akan dapat apa-apa, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita akan mendapat balasannya. 6. Mulailah dari yang mampu kita lakukan, sambil terus-menerus belajar untuk memperbaiki, baik bacaan atau gerakan sholat, jangan menunggu sempurna terlebih dahulu, jangan takut terhadap ejekan, cemoohan, atau cibiran orang lain terhadap apa yang kita lakukan berkaitan dengan sholat.